الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-239 dari bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim, bab tentang besarnya atau agungnya kehormatan kaum muslimin serta penjelasan tentang hak-hak kaum muslimin. Hadis yang terakhir itu adalah hadis Abi Umarah Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Baik, Abu Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Umarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القصير وعن لبس الحرير والجبران والزجاج. متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول. طيب، بارك الله فيك. وعن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. براء wa abuhu Azib sahabiyan. Barra dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi7 wa nahana bi7 an 7. Rasulullah memerintahkan kami akan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Ya, dan kata sahabat amarana Rasulullah menunjukkan bahwa dia marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika yang dikatakan atau jika sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan, itu hukumnya marfu, apalagi jika dikatakan amarana Rasulullah, karena dia disebutkan dengan tasrih, dengan jelas, dirafa'kan, diangkat hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memerintahkan 7 perkara dan melarang dari 7 perkara. Melarang dari 7 perkara dan memerintahkan dari 7 perkara. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu, dalam setiap sabda Nabi di mana beliau menyebutkan beberapa perkara dengan bilangan. Ya, kami diperintahkan dari 3 perkara, dilarang dari 3 perkara, ya. Bahwa akbarul kabair ada 3, ya. Maka semua penyebutan bilangan tersebut adalah dalam bentuk tashil, dalam bentuk memudahkan, ya. Karena kalau kita ketahui tentu saja bahwasanya dosa besar itu banyak, ya. Kata Abdullah bin Abbas, ila 7 aqrab minhu ila 7, ya. Bahwa dosa besar itu kepada 70 itu lebih dekat daripada ke-7. Tapi Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa dosa besar ada 7, ya. Maka ini menunjukkan bukanlah pembatasan, ya. Demikian pula di sini disebutkan 7 perkara dalam bentuk perintah dan 7 perkara dalam bentuk larangan. Bukan berarti bahwa perintah dan larangan hanya 7 atau seluruhnya 14, tidak, ya. Dan tentu saja penyebutan 7 ini juga menunjukkan besarnya perkara yang 7 ini, hingga dikhususkan dari sekian banyak perintah dan dari sekian banyak
larangan. Dikhususkan disebutkan 7 perkara. Maka ini tentunya untuk memudahkan pemahaman dan juga menunjukkan besarnya perkara tersebut hingga disebutkan secara tersendiri. Apa ke-7 perkara yang dilarang dan apa 7 perkara yang diperintahkan? Maka Al-Bara' bin Azib menyebutkan secara rinci setelah secara global, ya. Kata beliau, "Wa nahana an sab'in." Dan Rasulullah melarang kami dari 7 perkara, ya. Kemudian kata beliau merinci, "Amarana bi'iyadatil maridi wa ittiba'il jinazah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit, dan telah kita sebutkan pembahasan ini atau uraian tentang hal ini dalam hadis-hadis terdahulu tentang menjenguk orang yang sakit. Wa ittiba'il janaiz, dan mengantar jenazah. Ya. Dan kita ingatkan bahwa mengantar jenazah ini ada 2, ittiba'ul al-jenazah ada 2 tingkatan. Arabus. Ingat. 2 tingkatan dari ittiba'ul jenazah. Sampai mensolatkan, dan yang kedua yang sampai mengantar. Barakallahu fiik. Yaitu pertama adalah menghadiri sampai mensolatkan jenazah. Dan martabah yang kedua adalah sampai mengantarnya ke kuburan, sampai dikuburkannya, ya. Dan bahwa jika dia hanya sampai mensolatkan, falahu qirat, maka baginya pahala 1 qirat. Dan qirat adalah mislu Uhudin jabala, seperti gunung Uhud besarnya, ya, daripada pahala itu. Adapun jika dia mengantar sampai ke kuburan, maka dapatkan 2 qirat, qiratan, baginya 2 qirat, ya. Subhanallah, ya. Maka ini menunjukkan 2 martabah, 2 tingkatan. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita apa yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, dari kelalaian banyak kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang menjadi hak muslim yang lainnya. Apa itu? Ketika meninggal tidak disolatkan. Kebanyakan orang datang untuk takziah, ya, datang ke tempat acara ada yang kematian tadi dalam bentuk menjenguk atau takziah ataupun yang lainnya, tetapi mereka hanya berkumpul saja. Tidak ada kesiapan untuk mendoakan si mayit ataupun mensolatkannya. Padahal disebutkan tentang pahala qirat itu adalah sampai disolatkannya jenazah, menunjukkan bahwa pentingnya mensolatkan jenazah itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kubur seorang sahabatnya yang dikuburkan tanpa sepengetahuan beliau, kemudian beliau mensolatkannya, ya. Maka kalau begitu perkara ini telah kita uraikan juga dalam pembahasan yang lalu. Jadi perkara kedua adalah ittiba'ul jenazah, mengantar jenazah, ya, atau menyelenggarakan jenazah, mengikuti jenazah. Yang ketiga, wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Dan ini dalam bentuk mutlak secara umum, dan ditakkid atau dikhususkan dengan hadis yang terdahulu bahwa dia adalah hanya bagi orang yang mengucapkan hamdalah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa dalam fiilnya para sahabat yang ditakdir oleh Nabi atau bahkan perbuatan Nabi marfu kepada Nabi adalah bahwa jika sudah lebih dari 3 kali maka dikatakan syafakallah atau inna bika zukam, sesungguhnya engkau sedang sakit pilek, ya. Dan tidak lagi wajib untuk menjawab atau mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah tadi. Tidak lagi kita disyariatkan untuk mengatakan yarhamukallah, ya, jika sudah lebih dari 3 kali. Yang keempat, wa ibraril muqsim. Ibrar adalah tasdik, yaitu membenarkan atau melaksanakan apa yang diminta oleh seseorang. Wa yaqsimu 'alaika, yang dia bersumpah, demi Allah tolong bantu saya, ya, demi Allah tolong berikan kepada saya. Maka jika dia bersumpah atas nama Allah, maka wajib bagi orang yang diminta untuk memberikan. Wajib bagi orang yang minta untuk memberikannya, ya.
Dan ada kejadian yang terjadi pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita memukul wanita yang lainnya hingga kemudian patahlah gigi wanita yang dipukulnya. Maka keluarga dari sang wanita yang dipukul meminta kisos kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi agar ditegakkan kisos, itu dibalas. Maka kemudian keluarga wanita yang memukul ini tidak mau, ya, dia tidak mau untuk ditegakkannya kisos. Maka akhirnya keluarga yang dipukul tetap meminta kisos, hingga akhirnya yang keluarga yang memukul itu bersumpah, wallahi, kata dia, demi Allah tidaklah sekali-kali dia akan dibalas dengan kisos itu, artinya ditegakkan kisos kepadanya. Maka akhirnya keluarga dari yang dipukul menerima dengan sumpah orang tersebut. Maka mendengar diterimanya sumpah orang tadi, tidak ditegakkannya kisos, maka Nabi mengatakan apa? Inna lillahi ibadun, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba Allah yang dia rubba madfu'un bil abwab, rubba ash'ata akbar madfu'un bil abwab, berapa banyak orang yang dia ash'ata akbar, yang dia kumal dan berdebu, itu orangnya dicueki, ya, madfu'un bil abwab, yang dia ditolak dari pintu ke pintu. Artinya seandainya dia minta bantuan, orang akan tolak dia, ya, orang yang artinya dianggap dia orang yang rendah, orang yang istilah kita dipandang sebelah mata, bukan dipandang dua mata tapi sebelah mata saja, ya. Artinya apa? Dianggap kecil. Nah, kalau dia bicara enggak usah perhatikan, kalau dia minta bantuan enggak usah tolong, ya. Kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah la barrahu." Jika dia bersumpah demi Allah, akan dikabulkan oleh Allah sumpahnya. Akan dikabulkan oleh Allah sumpahnya. Diambil faedah dari hadis ini oleh para ulama bahwa sesungguhnya kita tidak boleh memandang remeh seseorang, ya. Kalau kita haruslah mendudukkan seseorang pada tempatnya. Sebab ada terkadang orang yang dia penampilannya jelek, ya, wajahnya tidak tampan, ya, keadaannya dipicingkan mata jika melihat dia, tetapi sesungguhnya ada pada dia kesolehan, ada pada dia kebaikan, yang karena itu jika dia bersumpah atas nama Allah, kata Nabi, la abarrahu, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi sumpahnya untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan itu. Jika Allah mengabulkan, apalagi manusia, dan jika Allah menghendaki, maka manusia pasti akan melaksanakan, ya kan? Wa ma tasyauna illa ya sya Allah, tidaklah kalian menghendaki kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma syi'a seperti kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa ma syi'atuhu tanfud la ma syi'ata lil ibad illa ma sya'a lahum, dan kehendak Allah pasti terjadi dan tidak ada kehendak dari hamba kecuali apa yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Jelas, ya? Jadi ibrarul muqsim adalah itu tadi, ditunaikannya permintaan seseorang, ya, permintaan bantuan seseorang atau keinginannya untuk akan sesuatu ditunaikan jika dia telah bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, ya. Yang kelima, wa nasrul madzlum, dan membantu orang yang dizalimi, membantu orang yang dizalimi, ya. Dan telah kita sebutkan dahulu bahwa membantu orang yang dizalimi memiliki faedah yang luar biasa dan keutamaan, ya kan? Ya. Tetapi kita ingatkan lagi bahwa ternyata lebih penting daripada membantu orang yang dizalimi adalah apa? Ya, mencegah orang yang berbuat zalim, ya. Karena itu Nabi mendahulukan dalam hadis yang telah kita bahas dahulu juga,
unsur akhaka zaliman au madluma. Dan telah disebutkan dahulu ada dua perkara mengapa Nabi mendahulukan menolong orang yang berbuat zalim daripada orang yang dizalimi. Ya. Pertama adalah karena dengan menghalangi orang berbuat zalim tidak perlu lagi membantu orang yang akan dizalimi, karena mencegah orang yang akan berbuat zalim. Jika terjadi dan tertunai alhamdulillah dengan izin Allah, maka kita tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban membantu orang yang dizalimi, karena tidak ada lagi. Ya kan? Ya. Kemudian perkara yang kedua adalah bahwa karena perkara membantu orang yang dizalimi itu jelas, mudah dipahami. Jika dikatakan bantulah orang yang membutuhkan, bantulah orang yang dizalimi, orang semua paham. Oh ya, maksudnya membantu adalah begini. Tapi ketika dikatakan bahwa membantu orang yang dizalimi, maka pasti menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana cara membantu orang yang dizalimi? Bukankah diharamkan berbuat zalim? Apalagi membantu orang yang berbuat zalim. Maka Nabi mengatakan bahwa adalah dengan tamna'uhu anil zulmi. Maksudnya menolong adalah menghalangi dia dari berbuat zalim, bukan membiarkan dia atau memberikan kepada dia kesempatan untuk berbuat kezaliman. Tidak. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi jelas keutamaan tentang membantu orang yang dizalimi, itu perkara yang jelas. Karena itu para sahabat tidak bertanya tentang hal itu. Wa hada an-nadlum. Wa kaifa al-zalim? Bagaimana dengan orang yang zalim? Ya. Perkara yang keenam, wa ijabatud da'i. Dan ijabatud da'i, memenuhi undangan orang yang mengundang. Ijabatud da'i. Jika kita diundang, maka kita mendatangi undangan tersebut. Ya. Juga telah kita bahas pada pembahasan yang lalu dari dua hadis terdahulu. Kemudian yang terakhir, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain ada perubahan, ada penggantian, yaitu wa insyadid dhallati. Ya. Dikatakan di situ adanya pada sabil awal, pada 7 yang pertama. Artinya apa? Pada bentuk perintah. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk apa? Insyad. Nasyada artinya apa? I'lam, ikhbar anil dhallah, yaitu kita mengabarkan akan sesuatu yang hilang. Dipahami maksudnya? Belum. Yaitu bahwa jika ada barang yang hilang, ya, maka kita membantu menyebarkan pengumuman, memberitakan akan barang yang hilang itu, agar orang yang kehilangan mendapatkan segera barang yang hilang tersebut, atau paling tidak memiliki pengetahuan kemana barangnya atau di mana barangnya berada. Ya, itu disebut apa? Insyadud dhallah. Nasyada artinya melaporkan atau mengumumkan, ikhbar. Ya, tentunya dengan syarat. Ada syaratnya untuk insyadud dhallah ini. Siapa yang tahu? Ya, tidak boleh di masjid. Tidak boleh di masjid. Dan jika ada yang berbuat seperti itu, mengumumkan berita kehilangan di masjid, maka kita diperintahkan untuk mendoakan la raddallahu dhallataka. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Seperti dengan orang yang menjual, kita doakan la rabahallahu zaka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi perdaganganmu, ya. Maka ada syarat yang didapatkan dari hadis yang lain, tetapi insyadud dhallah adalah perkara yang terpuji dan mulia, dan perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kehilangan apa saja, ya, apalagi jika kehilangan anggota keluarga, ya. Adapun larangan, kata Nabi, wa nahana, kata Bara bin Azib, wa nahana an khawatimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari cincin. Khawatimin, ya.
atau takhattumin bizzahabi, atau bercincin dengan emas. Ya, wa nahana an khawatimin bizzahabi atau takhattumin bizzahabi. Ya. Itu maksudnya di sini ya. Bukan bahwa dilarang dari memakai cincin apa saja atau cincin emas, tidak. Yang maksudnya adalah dilarang dari takhattum, artinya bercincin atau khawatim atau cincinnya. Ya. Jadi kalau takhattum artinya menunjukkan fi'il, ya. Ataupun khawatim artinya bendanya. Jadi dilarang dari cincin emas atau memakaikan cincin emas. Takhattum bizahab, ya. Bukan dilarang bercincin secara mutlak, ya, karena ada aunya, ya. Difahami maksud saya ini? Jadi khawatimin au at-takhattumin au takhattumin bizahabi. Jadi aunya ini menunjukkan dia pilihan, ya. Tapi pilihannya hanya ada pada takhattumin atau khawatimin yang dia mudhaf, ya, atau ya, ya, takhattum bizahabi, khawatimin bizahabi, ya. Kemudian yang berikutnya jar dan huruf jar dengan apa? Majrurnya itu berkaitan dengan takhattum dan khawatim, ya. Jadi bukan bersendiri. Dilarang dari bercincin atau memakai cincin emas. Dilarang dari cincin atau bercincin emas, memakai cincin emas, tidak. Maksudnya adalah dilarang dari cincin emas atau memakai cincin dari emas, ya. Itu maksudnya. Tentunya ini kecuali untuk rijal, kecuali untuk nisa. Hadis Ali bin Abi Thalib, Sayyid Abu Daud, Nabi memegang emas di tangan kanannya dan perak sutra di tangan kirinya. Kemudian dia mengatakan, "Hadani haramun li dzukuri ummati wa hillun li inasiha." Kedua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuan dari umatku. Jadi kalau begitu cincin emas itu halal bagi wanita tentu saja, ya. Ini menurut pendapat yang rajih, yang adalah pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Syekh Albani dan dia pendapat atau dinisbahkan kepada Abu Hurairah, dan dia adalah pendapat Syekh Waliullah Dahlawi dalam kitabnya Hujjatul Balighah. Mereka mengatakan bahwa dilarang dari semua perhiasan emas yang melingkar, cincin, anting-anting, kalung ataupun gelang kaki, semuanya haram. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani, yang kata beliau salafnya adalah Abu Hurairah, dan diantara ulama mutaakhir yang lain adalah Syekh Waliullah Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, dan isyarat dari pendapat Syekh Siddiq Hasan Khan. Tetapi Syekh Mustafa Al-Adawi punya risalah khusus tentang halalnya emas yang melingkar, al-mu'annak, ya, tentang al-mu'annak fi ibati az-zahabi al-muhallaq, tentang halalnya emas yang melingkar. Jadi yang rajih adalah halal bagi wanita. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang kedua, wan syarbin bil fiddah, dan minum dari perak. Minum dari perak, artinya dari bejana perak. Dan tentunya telah dalam hadis Ummu Salamah kita dapatkan bahwa perak ini juga masuk dalamnya adalah emas, ya, emas dan perak. Alladzi yashrabu fi ina'i adh-dhahab wal fiddah innama yujadilu fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya dia akan menunggu dalam perutnya api neraka, yang minum dari dan makan dari bejana emas dan perak, ya. Dan ada khilaf di antara para ulama tentang menggunakan bejana emas dan perak ini tadi. Apakah dia haram untuk laki-laki dan wanita,
atau sama halnya dengan cincin tadi, dia halal bagi wanita untuk emas dan haram bagi laki-laki. Jelas? Ya. Kenapa? Karena yang mengatakan bolehnya berdalil dengan kemutlakan bolehnya menggunakan emas. Ketika Nabi memegang tadi dan mengatakan ini halal bagi wanitanya, ya kan? Nah, kata mereka ini wanitanya mutlak, baik dalam bentuk perhiasan, gelang, atau dalam bentuk batangan, atau dalam bentuk bejana, kata mereka. Ya? Dengan itu kata mereka, kalau begitu wanita boleh, laki-laki tidak boleh. Tetapi yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia tidak boleh pula. Dan hadis Ali bin Abi Thalib tentang halalnya emas itu hadis yang umum, mutlak memang, ya. Dan hadis Ummu Salamah muqayyad, jelas menegaskan, apalagi perawinya seorang wanita, dan disebutkan dalam bentuk khusus tentang masalah penggunaan untuk makan dan minum, sehingga yang rajih bahwa bejana emas dan perak haram baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena keterangannya lebih khusus. Ditambah lagi keterangan dalam hadis tersebut, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, di mana Nabi menyebutkan tentang alasan pengharaman tersebut. Apa alasannya? Berarti ya, fa innama lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak itu adalah bagi mereka di dunia, orang-orang kafir, dan bagi kalian walana, dan bagi kami atau kita kaum muslimin di akhirat nanti. Ya, dan ini taklil yang luas, ya, menyangkut laki-laki dan perempuan. Maka kalau begitu tidak boleh. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi ingat sekali lagi, terlarang menggunakan bejana emas dan perak bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Walaupun disebutkan sini dalam bentuk mutlak wa syarbin bil fiddah. Yang ketiga, wa an mathayiril humri, wa an mayatiril humri. Mayatir jamu mithara. Yang dia adalah sesuatu yang digunakan untuk hiasan pada suruj, pada pelana, ya, dan humr, ya, humrun na'am, ya, artinya menunjukkan merah, ya, artinya pelana, sadel, ya, kalau motor sadel, ya, pelana biasanya dihiasi dengan hiasan-hiasan seperti itu, ya. Hiasan-hiasan yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah dia sesuatu yang terbuat dari sutra yang yuhsya qutanan aw ghairahu, yang kemudian dihiasi tepi-tepinya dengan apa? Katun, artinya kapas, atau kain yang lain. Artinya tidak murni dia sutra, asalnya sutra, tapi kemudian ada hiasan-hiasannya, yang itu mungkin boleh jadi bukan sutra, yaitu dari katun atau kapas, ya. Nah, dia juga dilarang. Mengapa dilarang? Apakah karena dia hiasan untuk pelana? Mengapa dilarang? Pak Jasman? Ya, barakallahu fiik. Karena sutra. Ya, karena sutra. Ya. Perkara bahwa ada hiasan yang lain itu bukan masalah, ya. Yang jelas bahwa dia karena dia sutra, ya. Yang tadi disebutkan dari hadis Nabi ketika dia mengangkat dua benda, yaitu emas dan sutra, ya. Jadi dilarang ini. Tentunya larangan sutra ini telah kita dapatkan dengan hadis yang lain. Ada pengecualian di antara para ulama. Ada dua pengecualian. Siapa yang tahu? Dalam pembahasan Bulughul Maram kita dapatkan itu. Orang yang gatal, orang penyakit gatal seperti Utsman bin Affan bin Hukkah, yang dia tidak bisa pakai kain dari kapas atau kain yang lainnya, dia mesti pakai kain sutra karena dia lebih panas, kan? Sehingga dengan itu dia tidak panas lagi. Maka yang seperti ini dibolehkan. Yang kedua,
Ismail. Ya? Pas, ya. Ya, yaitu pakaian yang tepinya dari sutra. Jadi 2 atau 3 benang yang dia dari sutra, yang biasa hiasan pada kerah atau bis baju ataupun pada kantong. Maka ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah siar dalam hadisnya disebutkan, ya. 3 siar. Jadi selama dia yasir, sutra yang sedikit hanya untuk hiasan saja, Nabi bolehkan. Wallahu a'lam. Adapun kalau dia asalnya sutra kemudian dihiasi, tidak boleh. Ya, seperti yang tadi, pelana, ya. Jelas? Baik. Jadi kedua pengecualian dapatkan dari hadis yang lain. Wa anil qasiyyi. Qasi dia juga sutra, ya. Tetapi sutra ini dianyam dengan kutan, yaitu kain linen. Apa itu linen? Bukan sarung linen, ya. Linen kain, itu jenis kain. Ada kain katun, kalau di setrika kan ada. Setrika ada cotton, ya, itu yang kapas, ada linen, ada juga sutra, ya. Nilon plastik. Nilon di plastik, ya. Iya, mungkin kayak bukan kain kan? Kain apa? Kain istilahnya apa? Kain tis, apa? Pesta apa? Apa? Bukan kah? Apa yang mengkilat itu? Itu akhwat biasanya dipakai. Ya, pokoknya begitulah. Intinya bahwa dia dirajut antara sutra dengan yang bukan sutra. Dilarang. Ini namanya qasi. Mengapa dilarang? Bahan dasarnya? Enggak, dia jalinan 2 kain. Ya, karena banyak sutranya. Yang dibolehkan cuma 3 siar saja. Ya. Adapun lebih dari itu, apalagi dia berupa jalinan sutra yang dijalin sutra seutasnya lagi linen atau yang lainnya, maka tidak boleh juga. Wallahu a'lamu bishawab. Dan yang terakhir, wa lubsil hariri wal istabraqi. Ini yang keempat, ya. Al-qasi. Dan kelima, keenam dan ketujuh, wa lubsil harir, dan memakai harir, sutra murni, ya. Wal istabrak wal dibaj. Istabrak juga nauk min al-harir. Istabrak cuma dia lebih tebal, lebih ghalidh, lebih tebal. Itu istabrak. Adapun dibaj juga bentuk dari harir, jenis dari sutra. Sutra kan banyak. Sutra Cina, yang paling terkenal sutra Cina, ya. Tidak tahu nomor berapa sutra yang di Sengkang. Enggak tahu, ya. Kalau di Pakistan yang terkenal sutra dari Cina juga. Dari Cina, ya. Kemudian nantinya yang terkenal di Indonesia sutra dari India. Ya, dari India. Ada kulihat bahwa sutra pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi setiap istabrak dia sutra yang tebal, ghalidh, ya. Mungkin kayak kain beledru kalau kita mungkin, ya. Dibaj yang lebih tipis darinya, tapi juga jenis sutra, jenis dari bentuk sutra. Wallahu a'lamu bishawab. Yang dia adalah apa? Pakaian ahlul jannah. Dia adalah pakaian ahlul jannah, ahlul surga, ya. Dan dilarang bagi kaum muslimin untuk menggunakannya di dunia, ya. Illa lin nisa, kecuali bagi para wanita atau orang yang ada penyakit pada tubuhnya sehingga dia mesti menggunakan kain dari sutra, barulah dia tidak gatal atau alergi, ya. Atau sedikit sutra. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekira jelas. Kita sebutkan faedah dari hadis ini. Syekh menyebutkan beberapa faedah. Yang pertama adalah wujubu nusrati al-mazlumi 'ala al-mustati' bi raddi haqqi ilaihi wa zajri zalimi anhu. Wajibnya membantu orang yang dizalimi bagi orang yang mampu dengan mengembalikan hak yang diambil darinya kepadanya. Membantu untuk mengembalikan hak yang diambil kepadanya
wa zajri zalimihi anhu, dan memperingatkan orang yang mendoliminya dari kezaliman tersebut. Nah, ini wajib. Kemudian yang kedua, tahrimu isti'mali anati dzahab wa fiddah. Diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak. Ya, ada perkara yang perlu kita tambahkan. Sebenarnya dalam hadis cuma disebutkan fiddah saja ya. Ya. Tapi di sini tambahkan oleh penulis, oleh Syekh Salim, emas juga. Nah, kita ingatkan bahwa perhatikan pada kalimat tahrimu isti'mali. Diharamkan menggunakan isti'mal. Para fuqaha membedakan antara isti'mal dengan ittikhad. Perhatikan baik-baik. Isti'mal dengan ittikhad. Isti'mal artinya menggunakan sebagai alat untuk bersuci, alat untuk makan dan minum, ini yang terlarang. Adapun ittikhad adalah memanfaatkan, dengan bahasa kita, memanfaatkan yang dia lebih luas. Contohnya apa? Untuk souvenir, hiasan etalase, ya, atau di buffet, ya, yang dari perak atau emas. Jelas ini? Bedakan istilahnya isti'mal dengan ittihad. Nah, sebagian ulama berselisih, mereka berselisih akhirnya. Sebagian mengatakan bahwa hadis menunjukkan larangan isti'mal, menggunakan yang sifatnya bersentuhan langsung, ya. Maka kata mereka ini menunjuk, dan sebabnya adalah karena dia bentuk kibr, bentuk kesombongan, dan sifatnya orang-orang yang sombong. Kalau begitu dilarang pula ittikhaduhuma. Tidak boleh pula menggunakan emas dan perak sebagai souvenir, perhiasan ataupun benda-benda pajangan. Tidak boleh. Jelas nih? Ya, dengan dasar illah yang mereka simpulkan dari hadis. Ya. Tetapi sebagian ulama, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, merujihkan bahwasanya yang terlarang adalah istimal duna al-ittihad. Yang dilarang adalah penggunaannya saja, bukan ittihad, pemanfaatan. Sehingga dengan itu mereka mengatakan boleh menggunakan bejana-bejana seperti itu untuk perhiasan atau sekedar pajangan saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, ini yang perkara yang perlu kita tambahkan. Perkara yang ketiga, tahrimut takhattumi bil-dhahabi 'ala rijal. Haramnya bercincin emas bagi laki-laki, ya. Dan sayang sekali kita dapatkan bahwa banyak kaum muslimin yang tidak menyadari hukum ini. Bahkan terkadang ketika diingatkan mereka, maka imam mereka seakan-akan baru mendengarkan hadisnya, ya, atau bahkan kemudian sebagian di antara mereka menolak dan mengatakan buktinya ada di kalangan para salaf seperti Hasan al-Basri atau bahkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang memakai cincin dari emas, ya. Mereka merupakan sebagian salaf, padahal tentu saja al-hujjah adalah pada ma qala Allahu wa qala rasuluhu, ya, wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Dan apa yang selain Al-Quran dan Sunnah dia adalah sifatnya waswas syaitan saja, artinya seperti meragukan, ya. Yang benar bahwa hukumnya adalah haram, dan bahwa jika ada di antara salaf yang menggunakannya, maka kita tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu luas, ya. Dan tidaklah seorang pun di antara para sahabat, bahkan manusia, yang mengetahui segala perkara. Jika Nabiullah Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, man a'lamu ahli al-ard, dia mengatakan ana, maka Allah memuji dia dengan perintah untuk mendatangi Khidir, yang ternyata mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Jika itu seorang nabi, adalah perkara yang mungkin pula terjadi pada seorang sahabat, apalagi salaf dari tabi'in, ya. Oleh karena itu ada udzur dari mereka mengapa mereka berbuat seperti itu. Mungkin boleh jadi tidak sampai kepada mereka dalilnya, ya,
atau sampai kepada mereka dalam bentuk berita yang meragukan dengan sanad yang lemah dan sebagainya, ya. Adapun setelah jelasnya hadis dan terangnya keterangan tentang haramnya bercincin emas, maka tidak ada udzur bagi siapapun untuk menggunakan emas ini, kecuali jika dia ingin menggenggam di tangannya cincin dari api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, an-nahyu an insyadid dhallati makhsusun fil masajid, bahwa larangan untuk mengumumkan apa yang hilang dari benda itu khusus di masjid, larangan itu. Adapun di luar bahkan diperintahkan, kalau antum dengarkan seseorang mencari sesuatu yang hilang, maka antum boleh, meskipun dia tidak umumkan atau dia tidak sampaikan terang-terangan, antum sampaikan, antum umumkan. Mungkin antum diberikan Allah suara yang keras, ya, atau punya relasi yang banyak, ya, maka antum memanfaatkan relasi yang ada, menggunakan potensi suara yang besar tadi untuk mengumumkan, dan untuk itu bagimu pahala, baginya pahala. Insya'ud dhallah, membantu mengumumkan apa yang hilang dari barang seseorang. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lamu bissawab. Tentu saja selama yang hilang itu adalah perkara yang memang dibutuhkan, bermanfaat bagi orang tersebut dan bukanlah benda yang haram. Adapun jika dia benda yang haram, maka justru kita harus menyembunyikannya, bahkan memusnahkannya. Dan kita bahas dahulu bahwa tidaklah ada kewajiban mengganti suatu benda yang kita musnahkan meskipun tanpa seizin orang tersebut atau tanpa sepengetahuannya, ya, jika dia adalah benda yang diharamkan. Wallahu a'lamu bissawab. Tidak ada demand, tidak ada ganti rugi dalam masalah fitalafi fima harrama Allah, akan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya dari syaitan, Allah dan Rasul berwasiri, dan